Leluhur berdarah mendengus dan menatap Mu Ciyu seperti yang kamu alami. Ini membuat yang terakhir putus asa dan ketakutan. Paman Fang dan yang lainnya benar-benar pergi. Itu bisa dikatakan sebagai kekuatan tertinggi Istana Bumi. Itu saja, semua jatuh di tanah malam abadi. Dan si Su Fang, itu adalah seorang kaisar. 10 istana teratas bukanlah kekuatan kecil di alam semesta kuno. Dan semua pemilik istana dan murid elit dari 10 istana telah jatuh. Ini adalah berita yang cukup untuk mengejutkan dunia. Mu Ciyu menundukkan kepalanya. Pertempuran internal yang tepat dari 10 istana mereka masih normal. Tetapi sulit baginya untuk mengatakan bahwa rekan-rekan muridnya meninggal di sini secara tragis. Leluhur bayi darah itu sedikit menghina di sampingnya. Sudah lama aku memberitahumu makanan ringan sampah ini untuk tidak masuk dan mati. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mendengarkan? Saya harus mengatakan bahwa leluhur bayi berdarah memang bukan orang baik. Setidaknya kali ini. Bahkan jika Qin Yichen tidak berteman dengan Mu Ciyu, mereka tidak mau menaburkan garam pada luka orang lain saat ini. Bai Guanxing mengetuk leluhur berdarah tua Tianling untuk menutupinya. Sama seperti Anda berbicara dengan sangat buruk. Mereka yang mau mendengarkan tidak mau mendengarkan. Leluhur berdarah itu menggosok kepalanya dan tidak berani mengembalikan mulutnya. Tetapi dia melakukannya tidak menyadarinya. Bai Guanxing mengambil keuntungan darinya. Dengan kesedihan dan kesedihan Mu Ciyu, dia mempersempit cahaya menyilaukan yang dipancarkan oleh kekuatannya sendiri. Menyebabkan semua murid Mu Xinggong diselimuti kegelapan lagi. Tidak, Tuan Fang tidak mati. Mereka tidak boleh mati. Aku akan menemukan mereka. Pada saat itu, mata Mu Ciyu berkedip, dan dia penuh dengan kekhawatiran tentang kehidupan dan kematian sekolah yang sama. Dan dia akan mati-matian bergegas ke malam yang gelap untuk menemukannya. Tetapi Bai Guanxing mengarahkannya ke belakang kepalanya. Tentu saja, seperti yang saya duga. Seluruh tubuh Bai Guanxing melonjak lagi, seolah menerangi gunung bersalju yang gelap. Hanya Mu Ciyu yang perlahan terkejut, dan yang pertama menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Maaf, gunakan kematian tragismu di pintu yang sama untuk bereksperimen." Setelah mengatakan itu, Qin Yichen bisa melihat beberapa pintu dari samping. Seandainya Bai Guanxing berhenti sekarang, Mu Ciyu dan yang lainnya akan bergegas ke malam hari yang lalu. Dan berdasarkan bahaya yang tersembunyi di malam yang gelap, Mu Ciyu dan yang lainnya pasti akan mati. Yang terpenting adalah Mu Ciyu dan yang lainnya tidak tahu bahwa mereka pasti akan mati. Mu Ciyu juga tercengang. Dia mengingat pikirannya sendiri sekarang, dan sekarang dia diselimuti oleh cahaya Bai Guanxing. Kesedihannya masih ada, tetapi alasannya berangsur-angsur pulih, dan dia menyadari kengerian pemandangan tadi. Pertama, Tuan, apakah ini malam yang gelap menggunakan hati dao saya untuk bergetar, mencoba membunuh saya? Suara Mu Ciyu bergetar. Dia berduka atas kematian orang-orang kuat di istana bawah tanah. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan bergegas ke malam dengan putus asa. Terlebih lagi, untuk melakukannya, selain membunuh dirinya sendiri, ke pintu yang sama tidak ada manfaatnya. Mu Ciyu juga ingin memahami ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, hanya untuk merasa bahwa malam sebelumnya masih mengerikan, dan dia hanya bisa aman dengan berdiri di samping putra Baize. Ini adalah naik turunnya Dao Heart. Mari kita masuk ke dalam jebakan. Tuan, apakah ini metode leluhur hitam? Bai Guanxing menggosok dagunya dan berpikir sejenak, seharusnya tidak. Jika itu adalah leluhur kulit hitam, dia mungkin akan memprovokasi permusuhan antara Anda dan istana bawah tanah. Tetapi pertikaian wijen yang lebih besar akan membuat Anda merasa bahwa Anda tidak melakukannya. Tidak berbagi langit. Sebaliknya, kamu akan merasa bahwa di Xinggong pantas mati. Ini kematian yang baik. Kamu bahkan tidak memiliki perasaan sedih dan berkabung. Kamu benar-benar sunyi. Mu Ciyu gemetar di mana-mana, dan leluhur bayi berdarah itu berteriak dari samping. Hei, apa gunanya kamu dan bocah seperti ini? Siapa yang bisa dia jangkau? Mu Ciyu menggertakkan giginya. Tetapi leluhur bayi berdarah itu benar. Apakah itu leluhur hitam atau jalan horor yang tersembunyi di tanah malam abadi? Ia dapat digunakan sebagai semut untuk dimainkan. Tuan, Junior tahu itu salah. Junior sekarang hanya ingin melihat tulang belulang Tuan Fang. Jika memungkinkan, bawa sisa-sisa paman senior dan adik-adik untuk dimakamkan, dan kembalikan jiwa ke istana. Leluhur berdarah itu mencibir ke samping. Ya, apakah ini masih berpura-pura menjadi orang suci? Ketika saya menangkap Lao Zi sebagai umpan meriam, saya tidak melihat Anda begitu istimewa. Mu Ciyu terdiam. Dia mengertakkan gigi, dan memberikan hadiah besar lainnya kepada Bai Guanxing. Hidup dan mati generasi muda ada di antara pikiran para senior. Bai Guanxing mengangkat bahu. Dia sepertinya tidak pernah peduli dengan Kou Tao. Jangan menunggu sampai kamu akan mati lain kali untuk mengetahui apa yang benar atau salah. Mu Ciyu tercengang baginya. Putra Baize adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang tidak melepaskan kesempatan berkhotbah. Tetapi Qin Yichen merasa bahwa tidak mudah untuk mengikuti Bai Guanxing. Tidak sulit bagi seseorang untuk menjadi orang baik selama sehari. Juga tidak sulit untuk menjadi orang baik selama 1 tahun.
Tetapi yang sulit adalah bahwa semua yang Anda temui di dunia, Anda memuji surga. Bai Guanxing tidak diragukan lagi melakukannya sendiri. Dia berjalan di dunia, mencubit keberadaan Ciyu kayu mati semudah membalikkan tangannya, dan Duhuamu Ciyu tidak berbeda dengan dunia, tetapi dia hanya menggunakan debu kecil seperti ini. Ubah untuk menumpuknya. Dalam pikiran, Yuyu jernih yang bisa menangkap langit biru. Ayo pergi, lihat apakah kamu bisa menemukan jenazah pamanmu. Dengan Dao Guang yang berasal dari Bai Guanxing untuk melindungi radius 3 kaki, Qin Yichan dan yang lainnya dapat dianggap dapat melakukan perjalanan di malam abadi di tengah malam. Sepanjang jalan, leluhur dari bayi berdarah tidak lupa bermain dengan Mu Ciyu, dan menendang pantatnya beberapa kali, hampir menendangnya ke dalam jangkauan berkah Bai Guanxing Dao Guang. Pergi, jelajahi jalan di depan. Mu Ciyu sudah seperti cucunya sejak beberapa saat yang lalu, dan bahkan lebih berkomitmen pada leluhur bayi darah, karena takut tidak bahagia dan membiarkan dirinya mati di tempat. Dan Qin Yichan dengan hati-hati mengamati pegunungan dan hutan tanpa batas di sekitarnya. Di antara hutan, tampaknya tidak ada hantu dan hantu yang bergerak, seolah-olah Bai Guanxing seperti obor, mundur dari pegunungan. Tidak hanya itu, tetapi Qin Yichan bahkan memperhatikan bahwa mereka memiliki cahaya putih bintang untuk membuka jalan, sementara cahaya putih dan biru sedikit dingin, dan sambil terus menerangi jalan di depan, itu akan mendistorsi tempat yang semula gelap. Misalnya, Qin Yichan awalnya melihat pohon kuno yang menjulang setinggi 10 kaki di depan, dan mereka tidak akan menabraknya. Tetapi ketika cahaya Bai Guanxing bergerak maju dan menyelimuti pohon yang menjulang tinggi, pohon yang menjulang tinggi itu berdiri di depan mereka. Qin Yichan melihat ke belakang lagi. Dia menemukan bahwa jalan yang dia lalui sekarang jatuh ke malam yang gelap dan tenang. Tetapi jika dia kembali dengan cara yang sama, dia pasti akan tersesat di dalamnya. Itu awalnya merupakan jalan terbuka, tetapi hanya terhalang oleh pohon-pohon kuno. Dan Qin Yichan dapat yakin bahwa lokasi pohon-pohon kuno ini berubah sepanjang waktu, yang merupakan perubahan yang tidak disengaja. Sama seperti ketika mereka melarikan diri ke malam hari, Putri Wenxing masih memeluknya beberapa saat yang lalu. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa semua temannya telah menghilang. Jalan di sini mengacaukan waktu dan ruang. Jika bukan karena saudara pengamat bintang membersihkan malam dengan yang mulia, itu akan cukup bagi orang untuk tersesat di dalamnya.